Salam, selamat pagi, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam meneruskan renungan kita bersama. Renungan firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 hingga 14. Sekali lagi, terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 hingga 14. Saya bacakannya untuk kita. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Saudara-saudari, firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar sebentar tadi, saya membawakan satu tema kepada kita yang cukup sederhana, yaitu bagaimana kita dikenal. Sekali lagi, tema adalah bagaimana kita dikenal. Tema ini, saudara-saudari, adalah merupakan pertanyaan yang diajukan kepada setiap pribadi kita hari ini. Saudara, dalam Efesus pasal 5 ayat 8 hingga 14 yang kita baca sebentar tadi, Paulus mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka yang dahulu adalah kegelapan, tetapi ini yang menarik, yaitu sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalimat yang sangat menarik daripada Rasul Paulus. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu katanya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itulah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, banyak yang boleh dilakukan oleh anak-anak terang bagi mereka ataupun bagi sesama mereka yang hidup di dalam dunia yang gelap. Banyak perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan kita sebagai anak-anak terang bagi sesama orang yang hidup di dalam gelap. Nah, saudara, perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa harus dijauhi. Kata Rasul Paulus di dalam ayat 3 dan 4. Dan juga 11. Yaitu akan tetapi jangan ada percabulan atau segala macam kecemaran atau keserakahan. Bahkan disebut pun jangan, karena hal itu tidak layak ada di antara orang-orang kudus. Jangan ada perkataan kotor, perkataan bodoh, atau lelucon kasar yang tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Penegasan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari, ayat 11 mengatakan bahwa jangan ikut ambil bahagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan buah. Sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan sayangi, orang-orang di sekitar kita dan di seluruh dunia hari ini
memerlukan kesaksian yang hidup. Kita yang cemerlang dan yang telah diterangi oleh cahaya Kristus. Seperti dalam ayat 14. Kita lihat bersama. Mengatakan demikian, karena semua yang menjadi nyata adalah terang. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu si tukang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bersinar atasmu. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, persoalannya di dalam kehidupan kita hari ini, apakah hal yang membuat Anda ataupun saya tidak mahu untuk lebih aktif dalam membahagikan terang Kristus kepada dunia hari ini? Apakah hal yang membuat Anda, kita terhalang untuk membahagikan terang Kristus kepada dunia yang gelap pada hari ini? Kedua, bagaimanakah tempat-tempat di sekeliling kita, Anda, yang sedang memerlukan terangnya Tuhan? Di manakah tempat-tempat yang demikian? Pasti saudara-saudari juga terdorong melalui firman Tuhan ini. Mari, jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama melalui firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar sebentar tadi. Saya pimpin kita di dalam doa. Ya Bapa, Anak, Allah dan Roh Kudus, ampuni kami yang selama ini mundur dalam menjadi sebagai terang-Mu. Ampuni kami selama ini hidup kami semakin jauh di dalam Tuhan, sehingga terang Tuhan itu semakin menggelap di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami, hamba-Mu yang berdosa. Tuhan, pimpin dan pakailah hidup kami mulai dari hari ini untuk menerangi tempat-tempat yang gelap di sekitar kami maupun dalam dunia ini. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan, kita yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan ngeperuan natau among. Amin. Amin. Amin.